Beratnya itu adalah lu nggak boleh nggak ada libur, jadi kayak masalah 3 bulan kuliah, habis itu pas lagi liburan tuh harus kerja gitu. Gue tapi khawatir kayak gue nggak pasti nanti kalau misalkan gue di sini terus, apalagi udah dengan umur 26 itu gitu kan, gue kayak apa namanya bakal miss out adventure gitu loh. Mau nggak dibayar setengah dulu gitu kan beberapa bulan gitu, terus founder tanpa dibayar dulu gitu kan. Gue rasa pengalaman gue 5 tahun ini very rich sih. Mungkin kalau misalkan gue kayak dulu stay di Airbus gitu loh. Most underrated trait of entrepreneur itu not flaking. Selamat datang ke Cakap Startup, video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Kamu akan mendengarkan cerita, pengalaman, tips, dan juga curhatan para pegiat startup digital Indonesia. Jadi, siapkan mata, hati, dan telinga, dan ayo simak percakapannya. Halo, balik lagi di Cakap Startup dan kita sudah masuk di episode kelima dan senang banget sudah bisa mencapai sejauh ini. Buat kalian yang baru gabung dan pengen tahu Cakap Startup itu apa sih? Jadi Cakap Startup ini adalah serial video podcast, audio juga ada dari 1000 startup digital yang membahas sisi terpenting dari sebuah startup, yaitu manusia di baliknya. Dan buat yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung, dan buat yang sudah menyimak selama ini, terima kasih juga. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu menjadi yang pertama untuk tahu kalau ada episode terbaru dari Cakap Startup. Jadi kita emang tiap minggunya kita selalu akan publish per episodenya, biasanya di hari Minggu. Jadi kalau misalnya pengen tahu kapan akan dipublishnya, nanti coba dicek aja. Kita ada di Instagram juga di @1000startupdigital dan juga di Twitter di @1000startupdigital, dan kita juga ada di websitenya. Jadi jangan lupa untuk subscribe di sosial media kita untuk tahu episode terbaru. Nah, untuk hari ini, episode kali ini kita udah kedatangan satu tamu yang cukup spesial. Dia lumayan aktif gitu kalau di startup. Jadi kita udah ada bersama Ahmad Rizky Mediarso. Benar ya Ki ya? Benar-benar. Oke, jadi panggilannya Rizky ya. Jadi Rizky ini sekarang kalau mungkin teman-teman ada yang tahu, ada satu startup yang fokusnya ke AI, ada Kata.ai. Jadi Rizky ini dulu sempat jadi CTO-nya ya Ki ya, tapi sekarang udah fokusnya sebagai advisor sekarang ya Ki ya. Betul. Nah sekarang selain aktif jadi advisor di Kata.ai yang dulunya Yes Boss ya namanya, dan juga sekarang jadi CEO dari Fitloop juga, dan juga inisiator dari komunitas Deep Tech yang namanya deeptech.id. Mungkin bisa cerita dikit Ki tentang apa itu Kata.ai, apa itu Fitloop, dan apa itu Deep Tech, singkat aja. Ya, Kata.ai itu sebuah startup yang berfokuskan di conversational AI ya. Jadi basically gimana caranya kita bisa membantu nih companies untuk lebih scale di bidang customer relation melalui AI. Jadi basically gimana caranya kita bisa kayak misalkan dengan bertanya, misalnya gimana caranya kita bisa misalkan tadi meng-scale customer service dengan misalkan chatbot dan environment sekitarnya gitu yang berkaitan dengan chatbot gitu jadinya. Nah terus kalau sekarang saya lagi merintis nih startup baru namanya Fitloop. Basically kita udah di seed funding stage gitu kan. Jadi kita menuju series A hopefully next year gitu kan. Jadi amin. Terus si Fitloop ini berfokuskan kepada data capturing dan management. Jadi gimana caranya kita bisa membantu businesses untuk gather more data, get more insight from that data gitu lah. Nah, jadi secara produk kita basically bisa dicoba juga. Misalnya itu juga kita punya free versionnya. www.fitloop.io gitu kan, bisa dicoba juga. Basically itu kita fokus untuk data capturing di situ. Nah, tapi kita juga punya services around business ya, mulai dari SME dan enterprise, jadi around data insight gitu. Kalau Deep Tech sendiri yang community? Nah, jadi basically gini sih, dulu itu gue mentoring sama Mas Arya Hidayat. Itu mungkin salah satu sosok di bidang tech yang kita semua basically almost everyone senior engineer di Indonesia itu lumayan look up lah ya, karena emang
Dia mungkin bisa dibilang satu-satunya sosok yang berhasil untuk kayak apa namanya dapat recognition di kelas dunia gitu kan, dalam artian dia punya apa namanya bikin open source yang dipakai sama orang gitu kan, terus habis itu juga dia bikin apa namanya dia juga jadi CTO one of startup yang misalnya di unicorn gitu kan di US gitu kan. Nah terus waktu kita ngobrol tuh ya aku wondering sih Mas, kenapa sih nggak banyak yang kayak orang kayak Mas gitu loh, maksudnya kayak gimana sih kita bisa apa namanya ngumpulin nih orang-orang yang senior yang punya potensial untuk jadi next jadi role model kayak Mas ini gitu kan, di suatu kayak apa namanya di suatu istilahnya komunitas gitu, atau misalkan di suatu wadah gitu kan. Nah sebelumnya mungkin ada beberapa kayak community mungkin kayak kayak grup gitu kan, cuman nggak pernah tuh ada suatu grup yang ngomongnya bener-bener deep gitu loh, makanya jadi deep tech gitu kan karena ngobrolannya itu lebih deep gitu loh dibanding misalkan di beberapa grup yang lain gitu loh. Terus akhirnya kita waktu itu kumpul-kumpul waktu di KTI, masih ada fotonya juga, kita kumpul-kumpul, aku bawa beberapa teman dari komunitas-komunitas lain kayak misalkan Jakarta JS gitu kan, terus habis itu beberapa teman-teman startup lain gitu kan, kayak beberapa kayak misalkan dulu yang dari awal-awal itu kayak CTO-nya Hitch Up gitu kan, CTO-nya apa namanya misalkan sama kayak beberapa ya sosok-sosok yang sering aktif lah di komunitas gitu. Nah dari situ akhirnya kita bikin meet up mingguan tuh, terus habis itu akhirnya kita jadi grup, makin lama itu makin ramai. Tapi yang menarik itu grup ini apa namanya recommendation base gitu loh, untuk nge-invite member-member lainnya gitu loh. Terus habis itu ya karena mungkin obrolannya juga lumayan apa namanya berfaedah gitu kan terus jadinya tuh banyak yang apa namanya invite beberapa teman. Akhirnya ada yang orang dari misalkan dari luar juga, ada yang dari Facebook, habis itu ada maksudnya kayak dari dalam negeri dan juga diaspora gitu kan, yang lagi apa namanya lagi berkiprah misalkan di Facebook, Google, DeepMind kayak gitu. Jadi kayak interesting sih secara apa namanya ya organik lah ya. Terus habis itu basically kita juga apa namanya mencoba untuk aktif juga. Basically kita punya moto nih sebenarnya, kita tuh goal kita itu Indonesia setara gitu, dalam artian di bidang teknologi gitu ya. Maksudnya dalam artian kalau kita lihat di apa namanya di Indonesia itu, bahwa kayak misalkan kita lihat Jakarta tuh bubble banget gitu loh. Mungkin kita ngobrol orang-orang yang misalkan tadi beberapa orang yang mungkin ya kayak kita agak privilege, misalkan gue ketemu lu di Aachen dulu kan, di Jerman gitu kan. Terus apa namanya, basically kita bisa bilang kita privilege lah ya. Maksudnya kayak dalam artian orang yang mungkin kita punya beberapa privilege untuk apa namanya untuk mendapatkan knowledge atau mendapatkan apa namanya mendapatkan informasi, pendidikan gitu kan, dan kawan-kawan. Nah tapi kalau kita lihat ke samping nih, misalkan Banten aja atau misalkan Subang aja gitu kan gapnya jauh banget tuh. Maksudnya kayak kalau kita lihat gap teknologi itu jauh banget. Kita bisa orang-orang jago itu ternyata cuma segelintir doang gitu. Tapi gimana sih caranya untuk kita bisa apa namanya kita bisa nge-reach out? Maksudnya kayak gimana sih kita bisa membuat knowledge technology ini menjadi suatu yang bisa dinikmati banyak orang. Tapi nggak cuma menikmati, sebenarnya menikmati udah bisa sekarang, semua orang punya HP. Cuman mindsetnya itu yang belum gitu. Kadang-kadang kejauhan gitu loh. Gimana sih kita bisa bikin banyak loh orang-orang, maksudnya kayak yang bisa berkiprah di Google, di Facebook. Kalian tuh bisa juga loh sebenarnya gitu kan. Misalkan kita punya orang misalkan Sofyan gitu kan. Sofyan orang Palembang gitu kan. Misalkan dari Palembang tuh bisa juga gitu kan. Ada yang dari Hengki dari Medan gitu kan. Banget ya. Betul. Jadi kayak dalam artian kita dengan mengumpulkan, kita jadi nih pool orang-orang jago ini jadi apa namanya? Jadi apa ya istilahnya? Jadi role model lah, kita bikin jadi role model sehingga orang-orang yang dari daerah segala macam itu apa namanya? Itu tuh reachable loh gitu loh. Gitu. Bukan suatu yang kayak unreachable gitu loh. Jadi kayak pertama itu mindset dulu, habis itu baru dikasih wawasan. Dari wawasan tadi baru dia bisa capture tuh bisa dengan sendirinya apa namanya punya kemauan, itikat untuk belajar, dan
Dan kalau misalkan untuk belajar kan banyak sekali kan, maksudnya nggak cuma, maksudnya Dipta nggak mengarah ke situ ya, karena kan banyak sekali tuh, udah ada misalkan Hacktivate, ada misalkan kemarin Mbak Alanda bikin apa, binar gitu kan, maksudnya kayak kita nggak ngarah ke situ, tapi lebih ke arah tadi mindsetnya dulu nih, sama ngasih role model tadi gitu loh, gitu sih sebenarnya. Gitu. Oke, menarik. Nanti kita bahas lebih dalam lagi untuk itu, Ki. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Ki. Throwback sedikit ke belakang. Tadi mungkin sempat Rizky mention. Jadi tadi Rizky sempat mention bahwa kita ketemu waktu itu di Aachen ya. Kebetulan waktu itu saya kuliah di Belanda, Rizky kuliah di Jerman waktu itu ya. Dan kita ketemu uniknya waktu itu kita ketemu pas ada kuliah umumnya Pak Habibie waktu itu ya. Itu 2012 ya, Ki ya. 2011 ya. 2012 kalau nggak salah. Ya, kayaknya 12. Nah itu kita ketemu dan di sana waktu itu Rizky itu masih kuliah ya atau udah kerja waktu itu di Airbus? Gue itu istilahnya gue masuk Airbus sebelum gue kuliah. Jadi kayak kalau di sana itu basically lu bisa apply basically untuk program gitu. Biasanya program itu kayak apa istilahnya? Jadi trainee gitu lah, lu masuk jadi trainee sebuah company, biasanya besar gitu kan, habis itu lu disekolahin gitu. Jadi basically gue start di Airbus itu 2009, dan gue habis itu kuliah sampai 2012 S1, habis itu gue lanjutin juga S2 sampai 14 maksud gue, sorry. Itu full dibayarin sama Airbus kuliah S1 S2-nya? Jadi ya ada gajinya juga, alhamdulillah gitu kan. Habis itu terus juga dapat kayak dibiayain gitu. Terus sempat juga kayak sempat kayak bisa research juga gitu. Waktu itu gue sempat ada research untuk next generation avionics system gitu kan di Toulouse di Prancis gitu kan, selama 6 bulan gitu. Terus setelah itu gue berat sih, maksudnya beratnya itu adalah lu nggak ada libur, jadi kayak masalahnya 3 bulan kuliah, habis itu pas lagi liburan tuh harus kerja gitu loh. Kerja misalnya biasanya di beberapa, dulu tuh gue di departemen namanya cabin system ya, jadi kalau misalkan lu lihat pesawat yang pakai Airbus itu apa, Citylink gitu kan di sini. Kalau lihat biasanya kalau lu masuk ke kabin itu di sebelah kiri ada touch panel namanya flight attendant panel. Nah itu tuh kayak dashboardnya untuk the whole cabin gitu kan. Nah itu ada kayak komputernya gitu, namanya komputer CIDS gitu loh. Nah dulu gue involved di situ sih. Oke. Jadi ya buat sahabat startup, jadi dulu Rizky ini kebetulan SMA-nya waktu itu keluarga ya di Jerman, dan waktu itu akhirnya dari situ dilirik oleh Airbus ya untuk untuk bekerja, dan akhirnya disekolahin. Emang waktu itu awalnya emang udah tertarik ke engineering apa waktu pas dari SMA atau gimana? Gua coding dari SMP sih. SMP. Wow. Terus SMA itu gue suka freelancing gitu untuk startup di US dulu, ada beberapa, kayak mungkin salah satunya dulu pernah sempat kayak untuk Pipeline Diesel, ada satu CRM startup gitu. Terus habis itu itu gimana caranya bisa jadi freelancer? Masa masukin kayak ke Fiverr gitu atau kayak model-model Fiverr-nya dulu apa gimana? Gue dulu bikin kayak open source software gitu, kayak abis itu ada beberapa hacker news gitulah ya. Terus gue suka posting show kayak ini ada gue bikin nih satu open source project baru, terus habis itu ada yang pakai gitu kan. Ya, dulu senang tuh kalau di Star gitu kan, di di GitHub. Tapi kalau 2000 itu belum ada GitHub, dulu namanya ajaxian.com lah dulu, sebelum ada Hacker News dan kawan-kawan. Nah di situ tuh banyak yang email dulu gitu kan. Dari email itu kayak bantuin gue dong gitu kan, atau lu ada itu nggak berapa gitu, kayaknya belum ada, gue belum ikut kayak jobfreelancer.com atau apa kayak gitu sih dulu, zaman dulu kayaknya belum juga gitu. Terus dari situ dapat tuh sedikit kayak ada kerjaan gitu. Terus dapat teman gitu kan, temannya juga ada yang kayak dari misalkan UK gitu, seru sih dulu. Terus tapi dulu bokap gue kan dulu di subkontraktor Airbus gitu kan, maksudnya kayak tapi dulu Airbus tuh keren banget kalau bisa masuk Airbus gitu, makanya gue waktu itu iseng daftar gitu untuk masuk gitu. Terus akhirnya keterima, abis itu jadinya gitu deh sama Airbus. Jadi tuh mulai freelancer tuh dari SMA tuh ya? SMA.
Wow, oke. Nah, jadi akhirnya udah suka coding dari SMP, SMA, dan akhirnya kuliah kebetulan dibayarin dan digaji pula untuk sama Airbus gitu. Nah itu apa sih yang dirasain? Rasa ini nggak sih, merasa direnggut nggak sih masa mudanya karena libur nggak ada, ternyata harus kerja, itu gimana tuh? Rasanya saat itu? Apa Iya seneng sih, banget? Gitu? ya, maksudnya di satu sisi ya ada, maksudnya kayak terutama kebanggaan lah, maksudnya kayak orang tua juga senang gitu kan, maksudnya kayak wah anak gue udah bisa punya uang sendiri segala macam gitu kan, terus apa namanya, tapi di satu sisi juga lumayan apa namanya, ya tadi sih capek sih dalam artian tadi waktu kuliah biasanya kan ya 1 semester gitu kan, habis itu ada libur 2 bulan gitu kan biasanya gitu kan. Nah 2 bulan ini harus kerja, terus kalau mau terutama dulu kan gue di TU Hamburg ya, Technische Universität Hamburg. Dulu itu gue harus ngambil cuti gitu kalau mau belajar gitu kan, apa namanya. Jadi harus cuti, cuma dikasih 1 hari pas lagi hari ujiannya doang sama 1 hari sebelumnya. Tapi kalau misalkan mau belajar butuh lebih lama, gue harus cuti gitu kan. Nah itu ya lumayan capek sih jadinya. Tapi jadi kebiasaan juga sih. Jadi sampai sekarang itu mungkin jadi kebiasaan capek. Jadi nggak pernah kayak bener-bener liburan gitu sih sampai sekarang juga. Berarti kalau yang kayak Rizky sekarang kalau misalnya lagi ada waktu kosong libur tuh akhirnya biasanya pakai buat apa biasanya? Ya kalau bikin startup gak ada libur sih bro. Maksudnya kalau lu bikin startup sendiri itu maksudnya basically justru kadang-kadang weekend tuh enaknya misalkan nggak ada call gitu kan. Jadi bisa kayak doing focus work gitu biasanya gitu sih. Terus kadang-kadang gue punya anak kan, punya istri, biasanya gue ungsiin ke rumah mertua dulu gitu, gue habis itu kerja. Jadi lumayan bisa inilah ya, lumayan relax lah sekarang. Misalnya Rizky yang sekarang udah punya anak, ya namanya libur ya ada alokasi waktu bisa napas dikit, nggak kerja terus aja. Ya tapi kebayang sih anak mulai gede mulai harus ngeluangin waktu juga. Jadi emang maksudnya itu tapi challenge yang menarik sih dalam artian kalau gue sih gue sangat suka sama productivity, maksudnya kayak optimizing productivity gitu kan, maksudnya kayak misalkan kalau pakai misalkan metodenya David Allen, getting things done kayak gitu-gitu, terus apa namanya, ya gue mencoba untuk tetap produktif sih selalu untuk optimizing my productivity sih. Apa sih mungkin sambil mumpung kita ngomongin productivity ini, mungkin buat sahabat startup juga penasaran apa sih tool yang andalannya Rizky untuk productivity tool yang sekarang lagi dipakai atau yang selama ini dipakai? Gue dari dulu selalu kayak idola gue tuh David Allen ya. David Allen tuh bikin namanya Getting Things Done gitu. Getting Things Done itu intinya gini, lu RAM atau memori di kepala lu tuh terbatas gitu kan. Nah karena terbatas, kalau misalkan kamu masukin, maksudnya kayak dalam artian kalau kita nyimpen semua kerjaan kita di memori kita di kepala kita tuh bakal lama-lama tuh ngehang gitu loh. Memori memory overflow gitu dalam artian biasanya itu kejadiannya kalau makin banyak itu kita udah jadi bingung mau ngapain tuh. Misalnya kayak kita nggak bisa milih kayak gue lagi mau ngerjain ini tapi gue masih harus ada kerjaan ini dulu ya, atau ini dulu lah. Artinya kita jadi nggak produktif tuh di situ gitu kan. Karena kita tadi memori kita terbatas. Nah kalau David Allen dengan metodenya Getting Things Done itu menyarankan bahwa kita itu semua masukin namanya ada inbox. Jadi kayak semua yang lagi di kepala kita mau kerjain kebayang atau apa, kita masukin dulu tuh ke inbox. Dari situ kita nggak perlu khawatir lagi kita kelupaan something gitu. Nah kalau kita nggak khawatir kelupaan something, kita bisa fokus sama yang benar-benar kita harus kerjakan right now gitu. Nah dari situ tadi biasanya kita tiap pagi gue kayak buka inbox tadi, gue arrange nih apakah ini next action untuk sekarang, atau misalkan untuk bisa di schedule misalkan 2 minggu ke depan gitu. Nah jadi pakai tool itu lu bisa schedule tuh yang pekerjaan yang untuk later itu masukin ke schedule ya. Jadi nggak kelihatan dulu di to do list lu gitu. Tapi begitu waktunya perlu dikerjakan, dia bakal muncul lagi gitu loh. Itu apa namanya? Itu ada app-nya atau ada apa? Ada webnya? Ada, betul. Jadi apa ada namanya? beberapa kalau di
istilah itu getting things done. Biasanya cari aja kayak to do list yang mau mengimplementasikan getting things done gitu loh, GTD ya. Oh, ini berarti sama persis ya kayak waktu Jai sempat bilang di episode sebelumnya bahwa dia juga punya metode productivity namanya stupid paper. Nah, berarti mirip-mirip berarti ya sahabat startup ya kayak gini ya. Nah, itu berarti waktu jadi si productivity ini udah mulai diterapin dari zaman kapan tuh? Dari zaman pas SMP kah udah mulai atau pas sudah mulai kuliah atau kerja? Dari kuliah sih sebenarnya, karena ada kebutuhan kan waktu kuliah itu. Kayak tadi banyak kerjaan, terus habis itu ada kuliah juga gitu kan. Nah itu jadi kayak dari situ tuh udah ada obsesi tuh dari dulu sebenarnya. Emang tapi basically si produktif, emang ya kita kan ada manusia ya, maksudnya pasti ada kayak lagi bener-bener super produktif ya, kadang masih kurang produktif gitu. Cuman ya biasanya selalu kalau maksudnya kayak lagi highly motivated tuh pasti gue lagi selalu coba kayak implement this kind of tools gitu. Oke. Nah sedikit nih Ki ngomong tentang pas kuliah nih. Jadi waktu itu ngambil kuliahnya adalah Master in Computer Science and Engineering gitu ya. Terus tesisnya adalah Avionics and Simulator Department EYY. Ini maksudnya apa sih? Oke, jadi kalau di Toulouse itu kalau di Airbus itu dibagi-bagi cabin habis itu cabin itu di Hamburg gitu kan. Terus atau misalkan fuselage itu bagian bodinya pesawat itu tuh biasanya di Hamburg, Bremen gitu, di Jerman lah ya. Kalau di wing sayap itu biasanya di UK gitu lah. Terus kalau di di Spanyol itu biasanya sayap belakang sama kayak apa sih istilahnya siripnya lah di belakang gitu lah. Terus kalau di sistem itu tradisional itu di Prancis. Nah di EYY itu suatu departemen untuk avionics sistemnya. Biasanya kalau lihat di sana itu basically kita punya kayak pesawat tapi itu nggak ada kerangkanya, cuman kabel-kabelnya doang, tapi basically the whole pesawat itu disimulasikan gitu loh. The whole pesawat itu disimulasikan tapi secara sistemnya. Terus avionics system itu adalah basically otaknya lah dari pesawat itu. Jadi terdiri dari banyak komponen, ada flight control, habis itu ada tadi misalkan actuator dan lain-lain lah. Jadi kayak sistem-sistem itu tuh dikerja di Perancis. Jadi emang kalau misalkan di Airbus punya, kalau misalkan tertarik sama pengen masuk ke misalnya ke kepala pesawat, P-nya pasti ke Toulouse tadi Perancis gitu. Oh gitu. Itu gimana Ki perasaannya Ki waktu itu bisa sampai sejauh itu gitu? Dan maksudnya keren banget sih. Menemukan kayak teknologi yang ada. Ini sebenarnya teknologinya karena kan ya maksudnya Airbus terkenal antara selain komersial juga ada defense-nya juga kan. Nah, itu teknologi yang justru teknologi yang canggih itu justru ada di defense dulu, baru ada di komersial biasanya kan. Nah, punya akses kayak gitu gimana tuh Ki? Rasanya Ki? Keren sih. Yang menarik itu basically kalau di sana itu nggak boleh coding ya. Jadi kalau misalkan karena coding itu pasti banyak bugs gitu kan. Kalau di sana itu harus dibikin di model pakai kayak UML gitu lah. Nah, tapi UML-nya itu bisa otomatis di generate atau di generate jadi sebuah code yang bisa langsung langsung jalan di pesawat. Nah, menariknya adalah proses code generationnya itu tuh certified. Jadi kita kalau misalkan kita bikin pakai itu kita tuh bisa ensure bahwa bugs itu sedikit banget, cuman ya lumayan mahal ya, dan itu banyak di belakang itu behind the scene itu banyak karya-karya dari banyak kayak tadi profesor doktoral gitu yang bikin misalkan static code analysis. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tahu kalau kita dikasih sebuah code atau sebuah model dari sebuah kode itu dia bisa ngasih tahu ini potensial bugsnya di mana aja. Ini harus jadi kayak secara matematikal itu bisa proven gitu loh bahwa kode itu tuh solid gitu loh. Bedanya kalau misalkan di startup sama di kayak perusahaan kayak Airbus itu ya di sana nggak agile ya, basically di sana waterfall model gitu kan. Jadi prosesnya itu kayak kemarin yang gue kerjain itu untuk tahun 2024 gitu loh, untuk kayak next generation of single aisle pesawat. Jadi kayak
penerusnya mungkin A320 Neo yang sekarang gitu loh. Nah, jadi emang secara pipeline itu bisa kayak gitu karena secara pipeline mereka udah sangat established ya. Jadi kayak ada research yang untuk 10 tahun ke depan, ada research untuk 5 tahun ke depan gitu. Jadi kayak secara itu lumayan panjang lah kalau di sana. Wow, menarik sih ya. Berarti dulu pas zaman kuliah kan sambil kerja di Airbus tapi lebih ngambil komersilnya kan. Terus akhirnya pas sudah lulus S2 itu langsung masuk ke defense-nya atau gimana? Atau ada prosesnya dulu tuh? Dua ada beberapa pertimbangan sih. Habis itu gue lihat biasanya kan ada internal job market ya. Basically habis itu gue salah satu yang tertarik itu di Eurofighter ya. Jadi kayak itu tuh jadi di Manching. Manching itu 70 kilo dari Munich ya. Nah di situ tuh ada kayak Air Force Base punyanya Luftwaffe itu kayak Air Force Jerman. Terus di sana itu ada produksinya si Eurofighter, pesawat tempur Eropa lah ya, kayak F-22-nya Eropa lah ya mungkin ya. Kayak, nah di pesawat tempur ya. Nah di situ ada sebuah departemen simulation tuh. Nah karena emang secara capability semua banyak related ke sana, waktu itu aku interested untuk masuk ke situ gitu kan. Nah setelah lulus gitu, nah di sana aku ngerjain namanya virtual maintenance trainer. Jadi basically pesawat tempur itu kan mahal banget ya, 100 juta dolar atau lebih gitu kan. Nah kalau misalkan orang mau training gitu kan pasti bahayanya bisa ngerusak komponen-komponen yang ada kan. Kalau misalkan mekanisnya gitu kan mau di train gitu kan. Nah kita bikin tuh simulationnya, tapi simulationnya itu true to the real system gitu loh. Jadi kayak the whole busnya, maksudnya kayak tadi kalau di bus protokolnya semua disimulasikan, semua komponen-komponennya itu disimulasikan juga gitu loh. Terus jadi kita bikin pakai dengan simulasi sistem, kita bikin supaya semuanya itu bisa disimulasikan sesuai dengan komponen aslinya. Nah di situ si masinisnya itu atau mekanisnya itu bisa belajar tuh untuk kayak misalkan tadi kalau kabel ini dipotong gimana, kalau ini lepas gimana gitu kan. Terus kalau misalkan ada diagnosa sistem kerusakan sistem gimana gitu. Itu sih kira-kira. Oke Ki, berarti kan dari pesawat aviation ngurusin dari segi komersil dan dari defense, akhirnya bisa tiba-tiba ke startup, itu gimana sih cerita awalnya? Jauh banget gitu. Apa udah kebayang dari dulu pengen bikin sesuatu? Tapi dari dulu emang pengen bikin startup sih. Dari dulu kan tadi sudah cerita juga gitu kan, dulu gua suka freelancing kan. Freelancing bikin startup, terus habis itu Irza tuh datang tuh, bro apa kabar gitu kan. Terus dia namanya? Irzan ini adalah Irzan CEO-nya Kata.ai ya? Betul, sorry, Irzan itu CEO Kata.ai, sebelum namanya Yes Boss. Terus kita masih stay in touch gitu kan, tapi dia di Berlin, gue di di Munich gitu kan, dekat Munich itu. Nah terus dia cerita tuh, mau nggak join gue nih, lagi raise fund nih untuk bikin startup namanya Yes Boss di Indonesia gitu. Mau join nggak? Terus habis itu gue pertimbangannya adalah gue dulu masih single kan, terus terus rata-rata kalau di sana itu kalau di perusahaan besar itu ya itu tuh udah jadi tujuan gitu loh, perusahaan-perusahaan besar. Jadi biasanya jadi kayak sampai tua itu di sana gitu kan, atau kayak kalau di Jerman ya karena udah enak banget, terus kayak kerjaan terjamin. Habis itu kalau mau minjem misalkan cari misalkan mau beli rumah segala macam itu biasanya bunganya kecil karena udah ya tadi terjamin gitu kan. Nah jadi gue tapi khawatir kayak gue nggak pasti nanti kalau misalkan gue di sini terus, apalagi udah dengan umur 26 itu gitu kan, gue kayak bakal miss out adventure gitu loh. Nah jadi miss out adventure yang kayak karena kehidupannya stable gitu kan, worryless gitu kan. Terus jadi kayak nggak entah lama itu gue khawatir diri gue nggak ada kayak burning desire lagi untuk doing something yang kayak adventurous atau apa gitu. Nah makanya waktu itu bodo amat lah gue ke
ke Indo gitu kan apa. Nah, tapi nyokap gue nggak setuju waktu itu, ngapain gitu kan. Terus gue kebetulan selalu dekat sama bos-bos gue kan, maksudnya yang di Tulus sama di apa namanya di Airbus Defence Space ini gitu kan. Terus bos ini pengen menurut lu gimana nih, gue ambil nggak ya opportunity ini gitu kan. Terus dia cerita gitu kan, apa namanya, ada enggak, gue punya 2 technical leader gue sama bos gue gitu kan. Yang technical leader gue cerita gini, dulu waktu gue belum kuliah gitu kan, apa namanya, gue tuh suka bikin apa kayak project kayak game engine gitu kan. Terus ada perusahaan nawarin tuh bakal dibantu juga relokasi ke Silicon Valley segala macam, tapi sama nyokap gue nggak boleh dulu gitu kan. Terus tahu nggak sekarang perusahaannya apa namanya, Rockstar Games gitu. Terus kayak jadi kayak dia bilangnya gitu kan, mesti dalam artian kayak that kind of opportunity mungkin apa namanya nggak selalu ada gitu loh. Terus jadinya gue waktu itu jadinya bertekad lah untuk balik gitu kan ke Indo. Bos gue nawarin gini, apa namanya, ya udah nih, gini aja gimana kalau misalkan gue kasih sabbatical nih setahun gitu kan, terus supaya lu bisa kalau misalkan something wrong gitu bisa balik lagi gitu kan. Kalau misalkan ada something wrong bisa balik lagi, nyokap gue setuju. Terus dibikin apa namanya kayak terus yang menarik lagi kayak pas diurus di HR, kalau unpaid itu susah, terus jadinya paid aja deh, jadi 60% ya udahlah untuk sudah dapat 60% gaji. Ya iyalah ambil. Terus ya udah habis itu pas ke Indonesia menariknya gini, gue kan bikin startup, jadi tapi challenging ya, maksudnya dalam bikin startup itu super challenging gitu loh. Terus habis itu waktu di Indonesia itu first time jadi CTO, it wasn't easy gitu kan, apa namanya, untuk dealing with people, different culture, apalagi gue biasa kayak belak-belakan gitu kan. Terus di Indonesia harus kayak avoiding kayak hurting others people feeling gitu kan, kayak kalau gue bisa kayak kolega gue bisa kayak kalau gue lagi misalkan itu lu kode lu yang ini shit, lu ganti dong, benerin dong gitu, biasa aja gitu. Maksudnya kayak nggak ada hard feeling gitu. Maksudnya kayak kalau kerjaan kalau personal kalau di Indonesia kan lebih kayak personal dan kerjaan itu bener-bener tightly wave together gitu kan. Apa namanya kayak nah jadi itu lumayan challenging. Nah menarik lagi waktu tahun kita bikin Yesbos tahun waktu gue nggak enak kan, karena gue sebenarnya niatnya untuk stay di Indonesia nih. Jadi gue waktu itu resign tahun Agustus 2016 lah ya. Gue resign dari Airbus-nya. Tapi yang menarik lagi, habis itu gue nikah tuh September. Oktober nggak bisa, maksudnya kayak nggak bisa follow up funding tuh ya bos, karena emang lagi winter dulu ya waktu mungkin kalau di startup itu tahun 2016 itu lagi paling susahnya untuk raise fund itu, mungkin kayak COVID sekarang gini lah. Nah jadi waktu 2016 itu gue balik dari apa namanya dari honeymoon gitu kan. Terus dapat berita ya kita apa namanya short of money, kita harus lay off gitu kan, apa namanya terus habis itu kita harus ganti business model supaya kita bisa survive gitu. Nah itu kan lumayan tuh, apa namanya, kita harus lay off banyak orang gitu kan. Terus apa namanya terus tapi dalam artian tapi dulu alhamdulillah istri gue kayak apa namanya ya udah jangan nyerah mas gitu kan, maksudnya kayak waktu zaman itu gitu, maksudnya kayak bisa lah, masa cuman gini doang nggak bisa overcome gitu kan. Terus ya maksudnya dengan itu akhirnya kita bareng sama Irzan, Wahyu, beberapa founder yang stay gitu kan. Terus gue coba convince beberapa apa namanya core engineer supaya stay gitu kan. Even dulu malah kita mau nggak dibayar setengah dulu gitu kan, beberapa bulan gitu. Terus founder tanpa dibayar dulu gitu kan. Terus tapi akhirnya dengan, maksudnya itu mungkin salah satu yang mungkin kalau di startup itu penting banget ya, perseverance ya. Pasti
startup itu nggak akan mungkin ada yang mulus-mulus aja, itu mungkin yang dicerita di media doang gitu, kalau semuanya oke aja gitu. Pada kenyataan pasti itu kan benar-benar kayak ada ups and downs-nya gitu. Nah, Betul. Tapi perseverance kita itu membuahkan hasil sih waktu itu. Jadi kita pivot tuh jadi kata.ai, kita instead of building virtual assistant yang berbasis manusia tadi, kita bikinnya bot base gitu kan. Terus abis itu akhirnya kita dapat kontrak kan sama Unilever, habis itu dapat sama Telkomsel gitu kan untuk bikin Veronica gitu kan. Nah itu tapi lumayan proses yang lumayan hardship juga kan, maksudnya dalam artian dari situ setelah kita kita berhasil tuh ya alhamdulillah akhirnya sampai sekarang ya kita kata.ai doing well, habis itu kita bisa always increasing revenue, more clients, dan being a market leader di conversational AI space gitu kan. Nah itu pelajaran yang cukup berharga untuk gue gitu kan, dalam artian melewati masa-masa sulit, dan gue juga bertekad dimanapun gue berada, maksudnya kayak gue nggak akan meninggalkan, maksudnya kayak dari dulu emang tekad gue nggak pernah akan meninggalkan sesuatu dalam keadaan yang maksudnya kayak tadi berantakan gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue leave kata.ai gitu, misalkan starting something new, itu tuh harus maksudnya gue kayak janji ke diri gue sendiri tuh gue nggak running gitu loh, dalam artian kayak gue leave everything in good in good condition gitu. Wow, gila. Tapi mungkin throwback sedikit nih, tadi kan sebenarnya itu juga beberapa hardship yang sempat dilalui gitu ya, maksudnya, dan perseverance yang sempat dikasih tahu di share tadi kan, gimana susahnya gimana, struggle-nya gimana, dan akhirnya bisa dengan komitmen tadi bisa dilalui gitu kan. Tapi mungkin kalau mundur dikit, sekarang Irzan dan Rizky juga kan dua-duanya dari Jerman kan, kuliahnya di Jerman. Terus start sesuatu di Indonesia yang berarti kan harus ada proses adaptasi lagi. Tadi kan mungkin sempat share tentang adaptasi dari sisi kultur. Kalau dari sisi teknisnya gimana Ki? Waktu itu berhadapan dengan sesama engineer, ya kan berarti kan membawahi beberapa tim engineering gitu. Bedanya gimana sih antara mindset yang di orang-orang yang di Jerman itu sama yang di Indonesia? Dari sisi teknisnya. Depends ya, kalau di 2015 kan semua masih baru ya, dan mungkin yang super senior juga masih belum banyak gitu loh. Jadi emang situasi kalau kita lihat tahun 2015 itu mungkin transisi dari mungkin dunia IT yang dulunya itu lebih didominasi oleh big companies, tapi di big companies itu jarang research and development gitu lah. Rata-rata di big companies itu biasanya kayak basically managing IT gitu kan, biasanya IT-nya mungkin solusinya beli di luar atau gimana gitu lah. Sedangkan orang-orang yang misalkan di software house juga masih kayak belum fokus ke product development gitu, maksudnya kayak project base yang dimana fokusnya adalah ya tadi deliver in budget, in time gitu kan untuk klien-klien mereka gitu, biasanya dengan with margin ya, jadi dalam artian karena mereka kan uangnya dari situ gitu loh. Nah itu jadinya lumayan challenging gitu loh, dalam artian untuk mendapatkan orang-orang yang misalkan capable untuk misalkan building produk gitu lah. Jadi itu sesuatu yang masih sekarang better lah. Kalau misalkan kita lihat 2020, I think better, terutama ya mungkin walaupun tadi poolnya masih sedikit, tapi kayak kita udah lihat kayak banyak potential people yang yang really good at this gitu kan, in this field technologically gitu kan, software engineers gitu kan. Nah tapi tahun 2015 itu masih lumayan challenging, terutama yang paling challenging ya tadi kalau di Jerman dulu rata-rata expected untuk being independence-nya itu tinggi gitu. Mereka biasanya kayak mereka doing something udah nggak perlu harus disuruh lagi atau gimana, mereka udah bisa bagi-bagi tugas sendiri, jadi autonomous lah, lebih autonomous kerjanya gitu loh. Nah kalau di Indonesia tadi ya harus hire senior yang lumayan capable sih, dan itu ada gapnya lumayan jauh sih dari misalkan dari 100 orang mungkin yang that kind of people mungkin maksimal 10 orang gitu loh. Jadi kayak bakal susah untuk ya challenging untuk dapat
high quality people, dan kita harus banyak nge-groom juga gitu kan. Dan yang menarik ya basically ya tadi dalam grooming juga tadi kan ya biasanya dua arah. Gue juga jadi groom, biasanya juga gue waktu di awal emang gue groom myself untuk kayak being better at managing people segala macam gitu, sambil kayak coba untuk kayak transfer some knowledge tentang architecture, tentang misalkan how to build certain systems gitu. Terutama gue kan karena gue strength gue biasanya di systemic thinkingnya gitu kan, karena gue di Airbus maksudnya kayak lebih banyak mungkin dulu related to engines ya, simulation engines dan kawan-kawan. Jadi tapi gue juga banyak belajar, maksudnya kayak dalam artian itu bukan cuma satu arah gue ngajarin misalkan ke tim gitu. Gue juga banyak belajar kayak misalkan dari gimana cara untuk handle tim gitu kan, gimana cara mungkin other perspectives gitu. Jadi very itu sih, maksudnya kayak gue rasa pengalaman gue 5 tahun ini very rich sih. Mungkin kalau misalkan gue kayak dulu stay di Airbus gitu mungkin ya gitu sebenarnya. Oh gitu Ki. Nah kalau menurut Rizky nih, kalau yang misalnya kalau nyari engineer berarti yang dicari, lihat apa 3 hal yang dicari apa biasanya kalau hiring? Gue cari sekarang itu yang highly curious, yang maksudnya dalam artian secara drive-nya tinggi, kuat gitu loh. Karena drive-nya kuat itu bakal ngebantu untuk tadi cepat lah biasanya akselerasi untuk belajarnya gitu loh. Cara taunya gimana? Dia banyak nanya gitu? Ya dari interview ya biasanya kan, maksudnya kayak dalam artian dari interview. Dan gue juga basically gue fans dengan itu sih kalau sekarang ya gue fans sama psychological test gitu lah, tes kayak DISC, MBTI atau misalkan Enneagram gitu tuh kayak kita bisa tahu kayak gimana kita bisa memposisikan seseorang gitu lah in the right position gitu loh. Nah terus selain itu kalau ya sama ya technical skill basically kita cari. Kalau misalkan di FitLab kita masih belum bisa kayak kita belum punya capacity untuk nge-groom banget orang kayak bikin academy atau kayak gimana gitu. Jadi kita biasanya startnya biasanya hire-nya sama yang sudah pernah coding dan ngerti secara technical capability cukup oke. Karena ya misalnya co-founder gue juga dari Gojek gitu, jadi dia ngambil maksudnya kayak secara hiring interview segala macam mungkin ngikutin best practice yang di Gojek gitu dan kayak gitu. Terus iya jadi tapi kalau untuk gue penting tadi sih kayak attitude juga sangat penting gitu. Dari pengalaman gue hiring yang PD itu biasanya PD tapi masih coachable itu paling oke gitu. Karena PD tadi itu biasanya dia punya istilah reputation to maintain biasanya gitu. Jadi kayak dia pengen kayak dengan pengen bangun reputasi tadi, dia juga giving his best gitu ya untuk untuk write good code atau kayak misalkan untuk achieve kayak mungkin challenge baru yang sebelumnya susah gitu kayak gitu. Yang atau sebelumnya dia belum bisa ngerjain gitu lah. Itu interesting sih. Jadi kayak gitu sih kira-kira. Ngotot gitu ya berarti ya. PD-nya itu lebih ke bukan ngotot kayak gue bener atau enggak, cuman kayak PD dan coachable ya, maksudnya dalam artian PD itu kayak gue tuh bisa gitu, kayak winner mentality gitu loh. Maksudnya ngotot pengen bisa melakukan satu hal yang pengenin gitu. betul. Ya. Oke, menarik. Nah, Ki, kalau dari Rizky sendiri kan tadi kan dari technical banget gitu ya, dari background kuliahnya segala macam, terus pas di Yes Boss dan akhirnya berubah jadi Kata pun juga sifatnya technical. Nah, terus tiba-tiba switch di FitLoop nih jadi CEO. Nah, itu gimana tuh perubahannya tuh gimana transisinya tuh prosesnya? Ya well basically ya cukup challenging ya, dalam artian gue harus banyak banget belajar gitu, dan even sekarang pun masih belajar gitu kan untuk being a great CEO gitu. Nah ya tadi yang pasti perubahannya adalah kalau role CTO itu scope lu ya ada batasnya, ada boundary-nya gitu loh. Tapi kalau basically kalau sebagai CEO berarti kan kita growing growing the company gitu kan basically. Jadi nggak ada boundary, basically the whole company itu at your responsibility gitu kan. Itu lumayan challenging ya. Jadi banyak faktor, misalkan yang paling berat untuk gue itu communication biasanya sih sebenarnya, kayak communication, maksudnya kayak I invite people yang
yang jago di communication, maksudnya kayak secara natural born charismatic gitu kan, kayak gitu. Nah itu gue belajar harus, maksudnya kayak gue lagi ngejar banget sih, maksudnya kayak dalam artian kayak dengan mentoring, gue cari mentor gitu kan, terus juga bawa advisor ke company gitu kan. Nah dengan kayak gitu sih biasanya gue coba untuk kompensasi dan juga hire orang-orang yang bisa nge-complementer misalkan gua gitu kan. Jadi kayak skill-skill yang secara skill mungkin orang-orang yang secara skill komplementari sama yang gua punya gitu, kayak gitu sih. Itu juga sempat nanya-nanya sama Irzan juga nggak sih itu waktu pas mulai oh jadi iya CEO, bro kayak iya maksudnya kayak ya pasti yang sering gue bilang I feel bro you bro, maksudnya kayak dalam artian banyak hal yang mungkin dulu gue masih secara perspektif tuh belum dapat gitu, tapi kayak misalkan apa kayak sekarang karena gue ngalamin sendiri gitu juga banyak hal yang kayak maksudnya kayak oh gitu dulu Irzan mungkin pas bikin decision ini tuh konsiderasi gini ya gitu kayak gitu. Cuman yang menarik gini sih, jadi kayak yang menarik gue jadi tahu other side juga kan, apa namanya, terutama orang technical misalkan. Jadi gue bisa better explain misalkan apa namanya, jadi kayak gue bisa merasakan gimana caranya gue mengkomunikasikan misalkan decision gitu kan ke tim, misalkan tim product and engineering gitu kan, yang dulu mungkin apa namanya gue nggak mendapatkan itu gitu di mungkin di situasi sebelumnya gitu kan. Nah jadi kayak berarti jadi gue jadi belajar, berarti gue harus mengkomunikasikan ini nih gitu loh, untuk supaya mereka lebih understand misalkan situationnya atau lebih kayak committed to the company gitu loh. Terus apa yang paling menarik dari menjadi seorang CEO apa sekarang ini? Yang Rizky temukannya kayak wah ini belum pernah dirasain sebelumnya. Berarti kan harus jadi face of company kan misalnya. Kalau selama ini kan bisa ya udah Irzan aja gitu. Nah itu gimana, ada pengalaman menarik? Ya sih, tapi nah itu yang misalnya gue tipikalnya nggak terlalu suka ya, maksudnya kayak spotlight ya, maksudnya kayak dalam artian gue lebih suka di behind the scene lah, maksudnya kayak apa namanya. Tapi kan mau nggak mau kan, karena kan CEO-nya orang taunya adalah lo gitu. Ya, tapi makanya gue lebih ke arah B2B gitu. basically kayak banyak, maksudnya kayak gue lebih banyak, maksudnya kayak bantu di links B2B, kayak lebih ke arah apa namanya doing sales dan juga fundraising ya. Cuma kalau misalkan in this stage belum, cuman pasti itu something yang gue bakal in next stage bakal penting juga nih untuk gue untuk kayak apa namanya untuk promote the company by being the face of the company. Nah itu masih something yang gue masih working on juga sih. Maksudnya basically I think you are right gitu. Maksudnya kayak mungkin mulai this next phase gue mungkin bakal lebih apa namanya bakal lebih sering untuk tampil juga untuk kayak basically promoting the company juga gitu loh in some way. Dan syukur untuk bisa juga hari ini kita ngobrol sama Rizky ya. Dan sebenarnya buat sahabat startup yang lagi nonton nih, sebenarnya maksudnya ya saya sendiri tahu lah perkembangan Rizky dari awal kenal waktu pas ketemu di Jerman tuh terlihat lebih nyaman kalau di depan kamera ngobrol depan umum kayak itu juga pasti you really working on it gitu, kelihatan gitu. Iya. Hard on it. Oke. Nah terus nih kan waktu pas bikin Fitloop dan waktu bikin YesBoss dan waktu bikin Kata.ai gitu ya, ini kan sebuah perusahaan startup yang punya teknologi yang sebenarnya juga lumayan complicated gitu kan. Ada deep tech yang dipakai, AI chatbot, terus engine untuk optimalkan bisnis lewat marketing. Nah itu kan sebenarnya banyak teknologi yang mungkin bagi beberapa orang awam itu masih rumit. Nah itu gimana sih cara dapetin idenya, bikin bisnis, bikin solusi yang teknologinya masih belum banyak orang paham. Nah itu gimana tuh Ki? Kita lebih soft basic itu ada personal passion juga ya, basically kalau personal passion dari saya sih gimana kita bisa enabling ya, maksudnya kayak enabling orang untuk doing business biasanya gitu loh. Nah dari situ gue lebih ngeliat fundamental pattern sih sebenarnya gitu loh, lebih ke arah yang gue solve itu adalah nggak satu specific use case, tapi kayak underlying fundamental building blocks-nya gitu loh. Nah jadi gue lebih ke arah
aku ngasih biasanya tuh ya startup yang aku involve in itu ya apa namanya being the Lego blocks gitu loh untuk apa namanya untuk solving problems gitu loh, biasanya kayak gitu sih. Dan itu emang passion saya juga gitu kan, passion gue untuk lebih ke arah apa namanya solving fundamental problem, karena emang masih jarang, kebanyakan startup B2C kan apa namanya B2C gitu. Terus kalau apa namanya B2B itu belum banyak nih, dan aku pengen maksudnya kayak I want to kayak groom this ecosystem sih sebenarnya, software as a service. Jadi orang-orang yang lebih apa namanya atau lebih interested untuk nge-solve misalkan that kind of problem instead of kayak misalkan e-commerce atau misalkan other atau kayak Gojek gitu. Nah itu emang itu personal passion sih kenapanya gitu. Iya. Dan ini juga orang-orang ini juga pasti juga apa namanya perlu kerja keras juga, nyari orang yang punya paham visi yang kayak gitu ya. Betul itu emang nggak gampang ya, maksudnya dalam artian emang makanya kita banyak kan kita hire misalkan di Fitloop ini experience engineer sih, misalkan yang pernah di Salestalk, Kumparan kayak gitu-gitu, kayak apa namanya atau beberapa teman yang kayak emang dari kata.ai sebelumnya gitu kan, atau even kayak orang yang dulu pernah kerja bareng habis itu udah berkiprah di mana gitu kan, balik lagi gitu. Emang kita banyak emang hire senior sih. Nah kita juga tapi menariknya tadi ternyata ada junior yang bisa di group juga kalau misalkan dikelilingi sama senior seperti itu tuh cepet banget untuk kayak untuk nangkepnya gitu. Ada apprentice-nya gitu ya. Iya betul. Apakah itu juga alasan kenapa Rizky bikin si Deep Tech ID community ini, biar bisa di sourcing talent juga, scouting talent juga? Ya mungkin itu happy side effect ya, maksudnya dalam artian apa namanya jadi tahu, jadi kenal gitu kan, maksudnya kayak dalam artian bisa tanyain kadang-kadang kayak bro, lu temen gak yang interested untuk join gitu kan, atau kayak gitu maksudnya kayak apa namanya ya itu mungkin interesting, maksudnya kayak positive side effect, tapi sebenarnya bukan itu sih. Tadi kalau di building deep tech itu apa namanya ya goalnya adalah tadi kita bisa punya network of apa namanya senior software engineers yang berkiprah gitu kan. Yang menarik itu gini sih, di deep tech itu banyak yang waktu join deep tech itu senior engineer gitu, tapi sekarang udah jadi misalkan jadi VP atau jadi head of engineer gitu loh. Jadi kayak interesting aja sih kalau ngeliat kayak misalkan emang ya pada dasarnya orang-orang yang kemarin kebetulan join deep tech itu potensial semua gitu kan. Jadi kayak ya senang aja sih ngeliat perkembangan apa namanya teman-teman juga yang apa namanya yang bisa berkarir gitu kan. Terus juga apa namanya ada yang dulunya di Indonesia sekarang udah di misalkan di Jerman atau di mana gitu. Itu interesting sih sebenarnya. Itu ya buat sahabat startup pengen ada peningkatan karir, join Deep Tech, siapa tahu naik dari senior jadi VP gitu ya. Gitu ya. Ada jaminannya nggak tuh Ki? Oh enggak, itu basically itu bukan faktor deep tech-nya, mungkin faktor deep tech-nya basically ya karena kita jadi kenal orang-orang yang potensial aja gitu. Tapi pada dasarnya mereka udah punya potensial untuk apa namanya untuk becoming apa namanya great people sih, bukan karena deep tech ya. Tapi kan menarik ya, misalnya sebagai seorang pendiri community, terus lihat orang-orang ini berkembang semua nih gitu kan. Itu pasti itu hal yang sangat membanggakan sekali. Betul. Ya maksudnya aku juga proud of them lah, maksudnya ya bisa kenal orang hebat itu maksudnya sangat apa namanya sangat humbling juga gitu kan maksudnya kayak. Nah Ki, terakhir nih sebelum kita tutup karena udah lumayan panjang juga kita ngobrol, pengen tahu juga dari sisi kemarin kan apa tadi kan juga di-share bahwa sekarang Rizky fokus ke ada bantuin fokus kata.ai tetap, dan lagi jalanin si Fitloop dan juga si komunitas ini Deep Tech. Itu porsinya sekarang tuh gimana sih bagi-bagi waktunya? Ya, maksudnya kayak 90% aku fokusnya Fitloop ya, karena itu duty aku juga ke apa namanya ke investors gitu kan, apa namanya basically sekarang aku nggak terlalu banyak involved di Deep Tech karena udah sekarang kita punya apa namanya tim execution eksekutif timnya lah ya, eksekutif tim di Deep Tech yang apa namanya yang running that. Terus juga kan Deep Tech kan banyak kan, nggak cuma aku gitu kan, ada Giovanni head of
head of engineering-nya GoPay gitu kan. Abis itu apa namanya ada Hengki gitu kan, ada Riza, Hacktivate gitu kan, terus ada apa namanya Mas Arya juga. Jadi dan juga ada tim-tim, ada teman-teman Deep Tech juga yang ngurusin itu. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu banyak kayak, maksudnya nggak taking my time sih di situ sih sebenarnya. Oke. Dan juga kalau nggak salah Deep Tech juga sekarang udah ada regional juga ya chapternya ya, nggak hanya di Jakarta ya. Itu apa namanya kayak misalkan di Semarang itu kan ada Mas Rizal sama Mas Ocit dari apa namanya Goers gitu kan. Dia basically apa namanya itu kayak apa namanya istilahnya ya natural aja sih, kayak maksudnya dalam artian ada yang interest untuk apa namanya untuk kembangin Deep Tech, dan kita juga kan sebenarnya bukan punya saya gitu, maksudnya Deep Tech basically I just initiated it gitu kan, tapi secara kepemilikan basically I think itu punyanya komunitas gitu, maksudnya kayak dalam artian bukan kayak apa namanya karyaku sendiri gitu lah. Ya. Dan menariknya juga pernah sekali datang ke sisinya Deep Tech yang di Melawai di kantornya kebetulan, itu juga kebanyakan ya isinya mentor-mentor sibuk startup juga ya yang isi dan di part of the community kan gitu. Nah, itu berarti nextnya apa nih buat Deep Tech dan untuk Fitloop mungkin sebelum kita close? Kita banyak kalau misalkan Deep Tech sekarang basically kita lagi secara sosial media ya, kemarin kita lagi aktif di situ, ada beberapa program gitu kan, terutama yang berkaitan dengan tadi mindset, dan sebenarnya kita lebih kayak ngasih pointers apa sih yang bisa dipelajari kalau misalkan mau jadi product manager itu seperti apa sih, harus ngapain aja sih gitu kan. Terus mau jadi engineer itu apa sih yang penting gitu kan. Terus ya kita kayak ngasih kita lagi ngegedein sosial medianya, sekarang udah 17.000 ya, lumayan itunya apa namanya followersnya, dan lumayan growingnya lumayan gede sih, sekitar mungkin 50% per bulan ya, jadi ya lumayan cepat sih growingnya. Nah terus kita pengen menjadi apa namanya pengen menjadi sebuah source yang valid mungkin ya. Jadi kayak dalam artian yang menarik adalah semua konten yang kita tulis di situ tuh udah verify dulu nih sama yang beneran ahli gitu kan. Jadinya kita bisa ensure kayak secara konten kualitas itu maksudnya kayak beneran nggak salah gitu loh. Dan itu yang mungkin yang bikin Deep Tech jadi kayak sebuah sumber yang mungkin bisa dibilang kayak otentik gitu loh untuk apa namanya untuk tech gitu lah. Fitloop basically kita lagi fokus on growing the business, getting more clients. Basically sekarang clients kita masih enterprises gitu kan. Terus lagi jalin beberapa go to market strategy juga dengan some of consulting companies basically, di mana kita go to market bareng gitu kan ke beberapa enterprise clients gitu sih sebenarnya kalau dari Fitloop. Dan juga lagi fokus ini juga ya, raise fund tadi ya katanya juga ya. Iya, tapi basically while we are raise fund, yang menarik juga untuk startup juga sekarang banyak startup di kondisi COVID gini trying to being cash flow positif gitu ya. Jadi dalam artian gimana cara kita bisa lengthen our runway. Jadi kita nggak benar-benar keburu-buru nih untuk raise fund gitu kan. Kita nggak keburu-buru untuk kayak getting additional funding gitu. Berarti jadi masih ini aja, fokus ke produknya dulu aja. Nanti at the meantime sambil nunggu pulih juga ekonomi dan segala macam, make sure semua juga masih positif cash flow-nya gitu ya. Sip. Betul. Rizky, terima kasih banyak untuk waktunya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi, udah sekian lama kita nggak ngobrol, bisa ketemu di sini walaupun harus online ya dalam kondisi sekarang. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan nggak Ki, untuk teman-teman sahabat startup di sini yang sekarang lagi struggling mau bangun startupnya di tengah kondisi seperti ini, atau pengen jump in dari corporate menuju entrepreneur kayak mungkin yang pernah dilalui oleh Rizky, ada mungkin yang bisa disampaikan buat sahabat startup? Mungkin kalau kalau kata Paul Graham itu most underrated trait of entrepreneur itu not flaking ya. Not flaking itu artinya nggak gampang menyerah gitu lah. Jadi kayak
pasti ini maksudnya kayak apa kayak convince yourself kayak maksudnya basically di situation itu cuma sementara gitu kan. Nah, kalau misalkan emang punya tekad untuk jadi punya bikin startup, ya paling penting adalah perseverance gitu kan, jangan sampai kayak dan itu juga bakal dilihat investor gitu. Kalau misalkan secara track record kita kayak gampang untuk menyerah atau kayak gimana, itu kan pasti juga nggak something yang not secara investor juga nggak ingin kayak putting their money into something yang kayak mungkin 1 tahun lagi udah menyerah atau misalkan giving up gitu loh. Nah jadi kayak dalam artian do not give up, terus kita try to be untuk sekarang try to run marathon ya. Jadi startup itu bukan sprint gitu kan, bukan something yang kayak kita bisa kelihatan kayak setahun ke depan gitu kan. Kalau kita lihat Nadim Gojek kan dia juga nggak dari tahun 2015 baru running that gitu, tapi kan sudah dari sebelum-sebelumnya gitu, mungkin 2012 kalau nggak salah gitu kan. 2009 dia. Mungkin nah artinya apa? Artinya running startup itu bukan something yang bisa kayak I want to be unicorn within 1 or 2 years gitu loh. Kita harus set time frame-nya itu 5 sampai 10 tahun gitu kan. Jadi itu sih kalau dari aku, perseverance, work hard. Oke, Rizky, terima kasih banyak sekali lagi waktunya, dan juga buat sahabat startup, terima kasih sudah menyimak episode 5 kali ini. Dan jangan lupa nanti tetap terus tonton, setiap minggunya kita akan ada episode baru. Dan buat info lanjutnya nanti bisa cek aja langsung ke Instagram di @1000startupdigital atau di Twitter @1000startupdigital. Dan buat teman-teman, please jangan lupa subscribe dan komen di YouTube kita atau di Instagram kita, dan juga kita juga ada di podcast di Spotify-nya. Kita juga ada di Spotify di podcastnya. Nanti bisa langsung dengerin di sana kalau lagi di jalan atau di mana. Dan sekali lagi kita mau ucapin terima kasih nih buat sahabat startup sudah nyimak sejauh ini. Dan untuk itu akhir kata saya mau ucapin terima kasih buat Rizky juga dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Dan saya ucapkan sampai jumpa kembali. Thank you.